Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Al-Babul Hadi wal Isruna fi Dzikrin Nuffatis Sahaki Summa Nuffatil Fasahi. Al-Babul Hadi Taibab Kaping Siji wal Isruna 10 fi Dzikrin Nuffatis Sahaki ing dalam nutur sangkakala wa Summa Nuffatil Fasahi lan sawang penulis sang nyebul sangkakalane nazar wasuun. Niki nerangaken tentang terjadinya hari kiamat besok. Oke, nerangaken tentang terjadinya hari kiamat. Wayung paku lan den sepul bisuli ing dalam semprong. Waya bilunggu mongko dadi kolfas munggu. Waya kolfas munggu semapute sapa ahli samawati ahli langit wal adilan bumi ilama maring barang saakan ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Wa tasiru lan ajur apa jibalu gunung siron kelawan ajur kemanan. Wa tamul lan runtuh apa as-sama langit mauron kelawan runtuh tenaman runtuh ya. Waktu zakulan ambles opo al-ardu bumi riswan kelawan ambles temenan. Berarti besok lek dina kiamat gunung hancur, langit amblek, bumi ambles. Memang sampean sial kabeh dina kiamat. Kiamat itu adalah hari yang paling menakutkan. Anak sekarang hari kiamat karo jin ini wedi karo jin. Kalau jin kalau setan wedi, tapi kalau kiamat ora wedi. Kenapa? Karena kiamat itu mbok kapan dadine. Akhirnya wong-wong padha sak geleme dhewe iki gara-gara wong ora wedi karo kiamat, ora wedi karo neraka, ora pengen mlebu swarga, akhirnya uripe karepe dewe la isuk kutunan gelut la bengi dolanan la awan lo HP la imabatu syukur turu awan tangi bertangi kritak kriti sangkeme ampuni bajin. Dina kiamat yaitu besok ahlu langit itu pada semaput kelenger. Begitu kelenger baru langit ambruk, bumi ambles, lautan mencuat, semuanya menjadi rusak. Hari ini Cina, orang yang tidak percaya dengan Tuhan, Korea yang tidak percaya dengan Tuhan, orang Israel itu percaya dengan Tuhan, dia percaya dengan kiamat, hanya dia tidak mengikuti agama Muhammad. Ingat, wong Yahudi, wong Israel itu percaya dengan Allah, percaya dengan kiamat. Tapi dia tidak mau mengikuti agama Muhammad. Maka disebut ahlul kitab, tidak disebut orang muslim. Kenapa mereka nggak disebut muslim? Padahal dia percaya dengan Allah. Karena dia tidak mengikuti agama Muhammad, tapi percaya dengan Allah. Nah, ngapa wong Yahudi nggak disebut Muslim? Ngapa wong Nasrani, wong Kristen nggak disebut Muslim? Kok disebut kafir? Ikuti tuntunan Nabi. Dia percaya aja. Tapi kalau mengikuti kitab Al-Quran mau, karena dia merasa takut dulu. Dulu kalau mengikuti Muhammad, satu takut hilang jabatannya, dua takut hilang pekerjaannya, tiga takut hilang kekuasaannya. Makanya wong Yahudi wong Nasoro ora gelem melu agama Islam. Pemimpin mereka yang disebut dengan pastor, apa cah? Pastor, ya pastor.
Sahabat Markus 20 kardus 7 tikus Sallu ala Nabi Muhammad. Santri Taiwan mereng nggih niku sampean nang Taiwan iki manusia malakata ya. Manusia malakata itu manusia yang tidak percaya dengan Tuhan dan jannah. Hari ini termasuk Taiwan, Cina, Amerika dan sebagainya lagi mempersiapkan lahan akan dibangun sebuah bangunan yang kuat anti gempa, anti kiamat. Ini luar biasa. Bahkan hari ini dalam penelitiannya orang-orang Jepang, Cina, Amerika menyatakan bahwa kiamat itu ya kayak gempa bumi, ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Jadi tidak rusak semuanya. Ini pemikirannya orang-orang yang tidak padahal kita baca, Masya Allah, kita pilih dino kiamat kuwi langit ambruk, bumi ambles, segoro muntah. Ada enggak? Ahli langit, ahli bumi, podo semaput. Lah piye carane nulung jan? Saiki sapa sing iso nyagaki bumi? Sing iso nyagaki langit sapa jan? Sekarang kalau dalam sebuah penelitian ilmu bumi angkasa langit, itu pinter lagi. Minimal sanduri abah lah menurut penelitian angkasa itu namanya meteor satu tiba di langit satu aja tiba di langit. Kalau bintang aja itu tiba di langit lagi ke bumi kita lagi tiba kabeh siapa sih yang ngalang-ngalangi bintang-bintang keceblok kabeh siapa yang ngalang-ngalangi orang aneh. Bagaimana kalau rembulan jatuh? Bagaimana kalau matahari jatuh? Orang iso nggawe matahari. Nyatanya hari ini orang Cina membuat panas kayak matahari, tapi tidak bisa mengeluarkan vitamin kayak matahari. Tetap tidak ada yang bisa menandingi. Ada orang Cina sama orang Jepang mau membuat mata rembulan yang bergerak, ternyata nggak bisa disesuaikan dengan jam. Tenang dah, wong ahli ilmu kalau tidak beriman itu nandingi Gusti Allah. Gusti Allah ditandingi. Jadi hari ini dia lagi mencari tempat di tengah-tengah gurun pasir, di situ akan dibuat dengan nanti kalau ada gempa kiamat dia nggak akan terjadi apa-apa. Berarti nantang Gusti Allah. Siapa yang nantang Gusti Allah? Wong pinter tapi tidak beriman. Nanti mereka akan kecewa, mereka akan bingung, mereka nanti akan begitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa sing ning jero bumi metu kabeh. Gunung pada metu kabeh, watu pada muntah kabeh. Lah iki wae diserang watu gedene. Coba iki diserang watu gedene 2 ton 3 wae Kak. Dadi apa iki? Lagi watu Gunung Krakatau harus 1 ton gitu. Begitu Gunung Krakatau nanti muncak, baru lautan munggah, banyu campur geni munggah. Wes. Mudah-mudahan awake selamat. Dengan iman, dengan puasa makin tunduk dengan Allah Subhanahu. Ya, makin tunduk, makin rapi dengan Allah. Bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sifat kelawan ambles ajung disernah mislas sabinati ing umpamani kapal filmahi ing dalam banyu. Watu dimulan podo nglahiraken wong meteng sapa al hawamilu biro hamil hamlaha ing wetenge hamil. Jadi mirip sampean meteng langsung crok metu. Gitu. Karena dino kiamat itu paling susah. Wong mati dino kiamat, pas ketemu dino kiamat, kacau yang luar biasa, menakutkan yang luar biasa.
Jadi ya, begitu bumi goyang guncangan dengan guncangnya, kemudian semua hancur rata. Manusia lagi teko, waqalal insanu malaha. Manusia berarti kok iki apa? Entek. Iki apa? Entek. Iki apa? Sampai diterangin menghamil mendadak begitu melahirkan langsung mati. Itu saking waqalal insanu malaha. Akhir itu yaumaidin tuhaddisu akhbar. Ini loh hari yang dihabarkan oleh Allah bahwa ini benar-benar terjadi, namanya hari kiamat. Dan mudah-mudahan ya awal diri terjaga tetap iman. Wakat hiduran rohlan muncul sopal muradimu. Jadi waktu hiduran copot sopal muradimu wong kang nyusoni ngantotinya saking susunan murade. Lagi nyusoni ceplok amblek jelek karena hancurnya bumi, masya Allah. Watasilan dadi apa walada apa al waladani, pira-pira anak saiban ing putih rambutih. Besok langsung pada jeblok rambutnya putih kabeh. Saiki cah nom-nom baru putih. Umur lagi 17 tahun putih rambutnya. Besok akan ketemu anak-anak lagi umur 25 tahun beringosnya putih. Nggih, orang umur jane. Ana wong sik umur 30 tahun ternyata rambutnya padha putih, ternyata umurnya sik 30 tahun. Masalahnya napa mbuh? Ana cah wadon umur 17 tahun tapi wajahnya kaya umur 70 tahun karena kokian wedak. Kokian maca. Wo popo diwedai. Ada. Kalau apa ngomong wedak terbaik adalah berwudu. Itulah wedak yang terbaik. Wedak yang terbaik sampai yaumul kiamah akan mencorong nur wudu, cahaya iman, yaitu wanita yang laki-laki yang mukanya selalu basah dengan air wudu. Ya nggak apa-apa wedakan nggak apa-apa. Enak nggak wedak sehingga wudu nggak hilang dah. Nah, gua nggak wedak kuwi dah. Larang rekan. Omongnya Santi Taiwan tanpa wedakan api dingin. Wow, keren. Dan ayu dunia akhirat. Watasmilan dadi apa sapa sayatinya saya seton hairotan hale wong kang jerit-jerit. Waqat tanah surat lan teman-teman ancur ngalahi mengatasi sangkakala apa nujumu bintang niku sudah bintang niku hancur masyaallah. Wakasafat lan nutup apa samsu srengenge ora nek panase. Wakasatot lan dilenten lempit masyaallah dan lempit apa sama ulangit fin min fauqihim saking sak ndure bismillahirrahmanirrahim mujum wanasu tay menungso min dalika saking mengkono-mengkono perkara fi ghaflatin ing dalam lali malah manusia pada lupa sampai besok pas dina kiamat. Mudah-mudahan awake mati aja pas kiamat cahye. Sampai Taiwan mudah-mudahan pas kiamat wis mlebu swarga. Sampai Taiwan, sampai Alisa. Amin ya rabbal selamat mlebu swarga. Amin. Besok lali menungso niku begitu nek kiamat lali karo anake lali karo bojone lali karo sapa lali pisah kabeh. Ketemu ning besok ning akhirat. Tangi saka kubur ya. Menungso niku begitu kiamat, tangi saka kubur, tangi baru kabeh posisinya dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang berpakaian ya. Karena sampai kecuali orang-orang, mohon maaf, kecuali orang-orang yang matinya tidak busuk jasad dan kain kafannya. Dia tetap tertutup dengan air kain kafannya.
Tapi yang hancur berlebur dengan tanah, kemudian tinggal tulang sulbi, tulang yang di atas silit, di bawah ini namanya tulang sulbi. Ini tulang sulbi itu ora gosok sampai dina kiamat. Nah tulang sulbi itulah sampean delok tentang dur bokong niki enten mentol titik itu namanya tulang sulbi. Besok teng yaumil kiamat tulang sulbi itu akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Begitu bangkit, kemudian begitu bangkit, Allah jadikan alam semesta ini menjadi aroro mahsyar. Kemudian di situ nanti akan terjadi namanya hujan air mani atau hujan sperma yang Allah ciptakan. Kemudian dari sperma itu tulang sulbi ini akan menjadi hidup kembali sebagaimana wajah dan gambar manusia di dunia pada saat sampai hidup di dunia. Ya seperti ini nah besok dah. Tapi bentuknya tidak berpakaian. Anda pada saat itu lupa dengan siapapun. Tidak sempat melihat orang lain, tapi melihat dirinya sendiri dalam kondisi ketakutan. Kemudian setelah itu manusia akan digiring, dikelompokkan di padang mahsyar dengan terik matahari dan tidak dengan terik matahari satu jengkal. Ada yang mengatakan satu dirok itu ya ilang atau satu dirok. Ini sih ngomong sak jengkal, tapi semua sak dirok. Itu matahari dihidupkan kembali seperti itu. Manusia ada yang dilullah illa dillah, ada yang mendapatkan iup Allah, iup namanya naungan. Itu umat Kanjeng Nabi. Amin. Termasuk sampean kita sedaya, sampai alislah seperti Taiwan itu loh, untuk iup Allah dan panasan. Karena itu sahabat Kanjeng. Nah pada saat itulah Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah. Nabi Muhammad karena jasad yang dihidupkan pertama kali sebelum umat yang lain dari Nabi Adam sampai akhir zaman, nanti di akhirat yang dihidupkan pertama adalah jasadnya Nabi Muhammad semuanya. Saudara, sampai Taiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa dzalika utai mengkono dina kiamat iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah taala. Inna zalzalatas sa'atu syai'un. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzimun.
wa yakunu kadzalika arba'ina yauman. Inna zalzalata temen setune guncang gancinge bumi iku as-saatu saat waktu. Iku as-saatu waktu dina kiamat apa sayun suwi-wiji ngadimun kang agung. Hari kiamat itu sesuatu yang besar dan sangat menakutkan. Wayakunu lan ono zalzalah saah dina kiamat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono saah ngadimun iku arba'in 40 apane yauman dinane. Jadi bumi ini dirusak kalau Gusti Allah sampai balik untuk menungso selama 40 dina. Selama 40 hari. Jadi dina ini kiamat, asal hancur manusia kabeh, bumi diwalik, kabeh langit jadi pitung lapis, bumi jadi pitung lapis dijejer. Mulane besok swarga niku ombone seluas langit, seluas bumi. Ya coba. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa maksudnya? Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin u'iddat lil terus alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Abagi apal Quran jangan gitu. Sing apal Quran sing tenanan baca. Besok sampean apal Quran iso tafsir iso lebih kaya apa. Mata lagi so aneh swarga itu seluas langit, seluas bumi. Satgas samawa pitung lapis bumi, pitung lapis langit. Berarti swarga besok dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman disediakan surgane seluas langit bumi pitung lapis. Ombone sepiro ta? Lah sak dunya iku ora tau ngerti Amerika iki. Awakmu Amerika urung ngerti, Cina urung ngerti, Mesir urung ngerti, Kutub Utara urung ngerti, Kutub Selatan urung ngerti, Bangladesh urung ngerti, India urung ngerti, Singapura urung ngerti dah. Arab Saudi mudah-mudahan kabeh teko besok. Sampai teko Makkatul Mukarramah. Amin. Dunia. Lagi seluasnya kaya ngene iki, lah besok pitung langit, pitung bumi disediake nggih wong sing takwa. Mudah-mudahan awake takwa sampai yaumil. Ya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Setelah wong takwa niku pertama setelah salat, wonge ahli sedekah, ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qara'a maca sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ing dawuh Gusti Allah qala ing dawuh Gusti Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ata syai'un adim. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat kita. Mudah-mudahan selamat kita. Amin. Jadi disampaikan kepada manusia, bukan hanya kepada orang yang beriman, kepada manusia diingatkan. Walaupun sampai hari ini, wahai orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, yang hari ini mempersiapkan namanya rumah kiamat, rumah hari kiamat. Jadi rumah hari kiamat nanti tidak akan jeblos, tidak akan rusak. Allah
silakan mempersiapkan, tapi semua pasti hancur. Semua pasti hancur. Tidak dalam sebuah penjelasan tentang kitab ini, tidak ada satupun manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah dari langit dan bumi, dari Adam sampai akhir zaman, dari malaikat sampai setan, tidak ada yang tidak mati, tidak ada yang tidak hancur, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang-orang tidak percaya. Begini pemikiran akal orang filsafat. Ya, kalau Tuhan itu sayang kepada kita, kenapa dibuat begitu? Nah, terus jawaban Allah, apakah kalian sayang kepada Gusti Allah? Gitu. Kalau Allah, Anda diberi dunia malah dibuat maksiat, buat malapetaka, buat menghancurkan, buat segala macam. Kalau Allah sudah memberikan dunia dengan seisinya, tinggal dimakan, kalian nggak mau bersyukur. Allah maha kasih sayang sudah. Tapi begitu hari kiamat, Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Namanya Iman. Itu hanya kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya ayuhana, seeling-eling menungsa itaku pada wedya sira kabeh. Takutlah kalian dengan Allah. Rabbakum ing pengiran sira kabeh. Innal zalzalata sa'ata teman setune gunjang ganjingi waktu dina kiamat, gunjang ganjingi dina kiamat iku syai'un perkara ngadimun kang agung. Qala atadruna ay yauma dzalik qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah padha ngucap sampe sahabat, Allahu ta'ala Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku a'lamu duwe ngaweruhi. Allah dan Rasulnya lebih paham bahwa hari kiamat luar biasa. Itu santri putra putri anak-anak Taiwan, mudah-mudahan menjadi getaran hati kita untuk tunduk dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari kiamat dengan rekayasa kayak apapun, dengan teknologi yang canggih kayak apapun, membangun rumah yang tidak cerdas dengan gempa, pasti hari kiamat akan hancur. Pasti semua akan hancur, kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah nanti setelah hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala fi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولأستاذنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين يا الله. اللهم سلمنا والمسلمين يا الله من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا الله إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Soleh enten manung sing ajeng tanglet mangke kula sudahi wekdal seperempat jam sampai jam 7.00 saya enten lagi tanglet monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, monggo Santi Taiwan lan Sing Tangglet monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Siti Maria Mukaroma Abah dari Cilacap mau bertanya. Ini orang yang meninggal itu kan membawa 3 hal, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan satunya lagi adalah doa anak soleh. Yang dimaksud dengan doa anak soleh itu yang bagaimana, Ustaz? Atau doa anak dari anak kita, anak kandung sendiri, atau dari anak soleh orang lain? Abah, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan mati ya, persiapan keselamatan di alam kubur, agar kita bangkit dari kubur nanti tidak punya dosa. Karena Allah akan mengampuni di alam kubur. Allah masih bisa memberikan ampunan kepada dosa kita. Yang sudah tidak ada lagi nanti hari pembalasan, namanya hari kiamat. Hari kiamat itu sudah mentok. Amalmu ya segitu itu, kemudian dosamu ya segitu itu, nggak rubah-rubah, nggak tambah-tambah. Dibalas disiksa bagi yang dosa, dibalas pahala surga bagi yang punya pahala. Nah, manusia bisa mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah itu sejak di dunia sampai di alam kubur. Makanya disebutkan hadisnya orang meninggal dunia itu yang bisa dibawa hanya 3, yang bisa dibawa di alam kubur masih bisa dibawa, masih bisa mendapatkan, maksudnya ngoten loh. Yang dibawa itu maksud yang dibawa di alam kubur itu jenengan kita mati di alam kubur itu seentuk ganjaran, mengalir ganjaran dan bisa menutupi dosa-dosa kita. 1, sedekah jariah, berarti jenengan bangun masjid, bangun pondok, niko riyen Abah lagi bangun asrama santri tahfidzul Quran, niko dadi kok 2 lantai termasuk jenengan sing bantu. Lah niko selama nggih ngaji kok ana sing awake meninggal dunia sing sedekah itu, atau jenengan sedekah di atas namakan orang tuamu yang di alam kubur, maka pahala sedekah jariah selama digunakan untuk menghafal Quran, maka pahalanya mengalir kepada orang tuamu yang ada di dalam kubur. Itu namanya sedekah jariah. Maksudnya yang dibawa itu sampai di alam kubur masih bisa dinikmati. Nah, dosanya tertutupi. Yang keduanya ilmu yang bermanfaat, yaitu punya santri, punya anak yang diajarkan ilmu, atau sampean mengurusi anak yatim untuk menghafal Quran, tapi biayanya sampean biayai. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau jenengan nggak bisa mulang, abadib, kalau nyuwun cah yatim, 1 bulannya makan dan jajan itu berapa? Oh, makan dan jajannya 1 bulannya 750. Itu dia menghafal. Ya sudah, Abah. Ada ndak anak yang mau menghafalkan dari mulai juz amma, juz 1 sampai juz 30 selama 3 tahun? Saya membiayai per bulannya 750.000. Kok anak itu hafal Quran, pinter Quran, maka pahalanya mengalir kepada sampean sampai yaumul kiamah, karena termiku termasuk jenengan yang membiayai. Karena namanya ilmu yang bermanfaat itu ada 3 bentuk. 1, guru. Yang keduanya orang tua. Yang ketiganya harta. Kalau nggak ada 3 ini nggak bisa. Ilmu yang bermanfaat itu terbentuk dari 3 orang ini. Seorang guru, pembiayaan, dan orang tua atau orang yang mengangkat dia. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi seorang guru, umpamanya nyuwun ngapunten iki, Mbak Romlah mulang kecilik. Sing diulang Mbak Romlah adalah saniki nek sing hafal Quran. Sing diulang Mbak Romlah niku sampai dina iki nek sing wis dadi rumah tangga, duweni TPQ, duweni santri. Nah, itu sampai seurip awal untuk ganjaran. Apa mana sampai mati? Seurip itu untuk ganjaran. Sehingga dosa-dosa Mbak Romlah itu tertutupi dengan pahalanya santri yang biyen diulang Mbak Romlah saat ini padha mulang karo wong liya.
Kuwi mengalir sampai menggeteng dino kiamat, Pak. Apa duwe santri, santri duwe santri, santri duwe santri, 25 tahun yang akan datang duwe santri, 100 tahun kemudian masih punya santri. Lu apa lu di alam kubur dikirim ganjaran setiap dino. Niku hebate wong sing gelem mulang, wong gelem didik lan gelem membiayai anak-anak yang talabul ilmi atau hafal Quran. Lalu yang ketiga, anak soleh. Anak soleh dalam fikih itu yang paling utama adalah anak kandung sedarah. Hasil karyamu dari darahmu yang halal. Dari air manimu yang dihalalkan dengan nikah. Bagaimana kalau anak zina? Kemudian anak zina itu delalah Allah takdirnya hafal Quran. Tidak ada sambungannya. Putus. Bukan silsilah. Bukan nasab. Putus. Walaupun dia hafal Quran. Pinter ngaji segala macam, ibunya putus, bapaknya putus karena tidak diikat dengan air mani hasil nikah. Tapi kalau hasil zina itu tidak bermanfaat, putus. Anak yang dilahirkan dari rahimnya seorang ibu yang baik dan dititipi benih air mani atau sperma nutfah yang halal menurut syariat, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan, kemudian anak laki-laki dan perempuan ini ahli ibadah, ahli agama, ahli Al-Quran, dan dia berdoa untuk orang tuanya. Maka apapun yang dilakukan oleh anaknya dalam kebaikan, maka orang tuanya di alam kubur akan mengalir pahala-pahala, doa-doa dan ampunan Allah lantaran amaliah anak-anak kandungnya, lantaran doa-doa anak kandungnya. Yang kedua adalah anak raudha'ah. Anak raudha'ah ini adalah anak silsilah nasab sesusuan. Sesusuan itu ada anaknya tetangga yang sampai susoni sampai 3 dino, 4 dino itu nasab susuan. Doanya nyampe itu. Atau sampean mengangkat anak, mengadopsi anak, karena kita nggak punya anak, kemudian mengadopsi anak. Nah terus dalam rangka mengadopsi anak itu sampean minum nopo obat, apa jamu penyubur air susu lah segala macam lah pokoknya. Jenis bahasanya gebiokan segala macam. Delalah susumu metu air susunya. Kemudian diminumkan dengan bayi yang sampai adopsi, diminumkan, kemudian sampai minum air susumu sendiri, jadi anak yang kecil itu, maka itu namanya nasab raudha'ah. Doanya sampai, pahalanya sampai, itu anak nasab raudha'ah. Kalau soleh, solihah, doanya juga sampai. Nah, pahala nyampe. Yang terakhir, anak-anak soleh itu, umum itu bukan anak. Tapi muslimin muslimat, doanya bisa nyampe, bisa tidak, tergantung keikhlasan. Kalau nggak ikhlas sudah teko, ke rumah amin tok sudah teko, apanya kok mikir dari panganan sudah teko ya. Ya muslimin muslimat anggaplah umum, ada yang sampai, ada yang tidak. Tapi yang namanya anak soleh yang kita bawa sampai di alam kubur yaitu anak kandung yang memang sah dari pernikahan, yang kedua anak raudha'ah, yang lain nggak ada. Nah bagaimana suami istri kalau tidak cerai sampai mati, maka doanya akan ketemu. Tapi kalau cerai di dunia tidak ketemu, karena laki-laki dan perempuan itu dihalalkan oleh nikah, bukan nasab. Yeah. Jadi wong wadon iso ketemu karo anake, wong lanang iso ketemu karo anake. Tapi bapake karo mamae iso pisah. Karena dia dihalalkan dengan nikah, bukan dengan darah, bukan dengan silsilah, bukan dengan nasab. Makanya dikala putus ya putus wis. Sembuh teko dunge enggak ngerti, tapi sing diutamake adalah kita berpikir anak yang soleh, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampun mekaten paham, saya setunggih pun nggih. Paham. Monggo.